Oke, silahkan anak-anak sekalian yang bisa menyalakan kamera, dinyalakan kameranya, nah, supaya Bu Dita bisa melihat kalian. Oke, sudah pukul 10.50, Bu Dita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih jawabannya ya. Pada hari ini Bu Dita eh, mengajak kalian untuk bertemu secara virtual karena ternyata kelas 12 MIPA 3 tidak mendapat jatah PTM Matematika Peminatan, betul? Oke, betul gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Eh, Bu Dita mulai saja. Nah, kemarin Bu Dita kan sudah memberikan kalian tugas pembuktian, betul enggak? Pembuktian apa? Pembuktian materi apa? Coba dijawab. Rumus. Rumus turunan trigonometri. Betul sekali. Rumus turunan untuk fungsi trigonometri. Nah, kalian pernah nggak dapatkan materi turunan? Pernah dapat materi turunan sebelumnya yang bukan trigonometri? Iya kasih. Pernahkah? Pernah, Bu. Oke, pernah ya. Waktu kelas 11 dulu kalian pernah mempelajari turunan. Nah, yang kalian pelajari turunan untuk fungsi apa? Waktu kelas 11? Turunan untuk fungsi apa? Aljabar. Nah, gitu aljabar ya. Nah, kalau yang di kelas 12 ini nanti kalian mempelajarinya turunan untuk fungsi trigonometri. Oke, kemarin pembuktian yang Bu Dita berikan, tugasnya itu apakah sudah dilihat? Coba dijawab. Sudah. Sudah, oke. Sudah dikerjakan atau belum pembuktiannya? Sudah dikerjakan atau belum pembuktiannya? Belum ya nggak apa-apa. Bu Dita cuma mau ngecek aja. Belum juga tidak apa-apa. Sudah atau belum ya? Sudah, Bu. Oh, sudah juga Mbak Putri. Bagus sekali. Oke. Nah, Bu Dita ulas sedikit ya tentang materi yang kemarin. Oke, sebentar. Bu Dita atur. Ya, Bu Dita bukakan Microsoft Teams-nya. Kalian kelihatankah presentasi yang Bu Dita lakukan ini ya? Kelihatan ya? Kita buka dulu dari yang pembuktian pertama. Oh, ini assignment-nya belum ada ya karena Bu Dita barusan mengirimkannya. Kita lihat ke materinya. Ini materi yang pertama. Tuh. Materi yang pertama tentang turunan sederhana fungsi trigonometri. Nah, bagi yang sudah membuktikan, itu kalian membuktikan turunan, mencari turunannya itu dengan ini yang Budita highlight berwarna kuning ini ya, dengan limit. Jadi definisi dari turunan fungsi, misal fx itu fungsi, turunan fungsi fx itu ditulisnya f aksen x. Ini aksennya kan satu ya, maksudnya hanya ada satu, itu artinya turunan pertama dari x. Didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Gitu. Nah, yang kalian harus ingat itu tentang sifat-sifat turunan. Ini ada 6 sifat, begitu ya. Ada 6 sifat
Yaitu yang pertama, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu sama dengan n kali ax pangkatnya n dikurang 1. Kemudian kalau fx-nya k kali ux, maka nanti turunannya k u aksen x. Kalau bentuknya penjumlahan, maka turunannya nanti masing-masing ditambah atau dikurang, begitu sesuai ya. Kalau turunannya bentuknya perkalian, itu nanti pakai rumus yang U aksen V ditambah UV aksen. Kemudian kalau fungsinya bentuknya pembagian, nanti pakai rumusnya yang U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Kalau bentuknya perpangkatan seperti ini, UX pangkat N, maka nanti turunannya adalah N kali UX pangkat N dikurang 1 dikali turunannya U. Oke, sebenarnya yang paling pokok itu yang apa Bu dari materi turunan? Yang paling pokok itu adalah kalian hafal rumus turunannya. Nah, kalau kemarin kan kalian membuktikan turunan dari sin itu cos. Nah, itu cara mencarinya dari definisi yang Budita Hekle kuning ini, nanti diperoleh turunannya sin itu adalah cos. Begitu ya. Nah, yang kedua, untuk cos itu turunannya nanti adalah negatif sin. Cara kalian membuktikannya nanti sama dengan substitusi ke yang limitnya itu, yang Budita highlight kuning. Lalu yang turunannya tan itu adalah sekan kuadrat. Nah, itu juga sama cara pembuktiannya. Ini kalau misalkan kalian belum membuktikan, mungkin masih kurang nyambung dengan yang Budita sampaikan ya. Jadi memang harus membuktikan dulu. Nah, yang pokoknya itu di sini adalah kalian harus hafal di turunan gitu. Oke, Budita rasa sudah ada beberapa yang membuktikan ya. Coba Budita tanya, turunannya sin X apa? Coba dijawab. Turunannya sin X adalah, coba salah satu menjawab, Cos X. cos X. Bagus. Ini sambil Budita tulis mungkin ya. Nanti juga kalian bisa menulis begitu. Ntar Budita cari Microsoft Word. Oke, kita tulis di sini new. Jadi yang urgent harus dihafalkan. Urgent ya, Budita pakai kata urgent. Jadi ini penting sekali. Harus dihafalkan. Itu yang pertama, kalau fx-nya itu adalah sin X. Sin X. Maka turunannya apa? Apa Mas? Turunannya itu f aksen X ya. Menulisnya f aksen X sama dengan apa Mas? Cos X, Bu. Oke, bagus. Cos X. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau fx-nya sama dengan cos X. Cos X. Oke, turunannya apa? Min sin X. Bagus, min sin X. F aksen X-nya itu sama dengan negatif. Nah, negatif sin X. Oke, yang ketiga, kalau misalkan fx-nya itu sama dengan tan X. Oke. Turunannya apa? Secant X. Secant X, bagus. Secant X? Bukan secant X ya. Apa yang lebih tepat apa? Coba diralat. Bukan secant X, tapi apa? Secant pangkat kuadrat, Bu. secant kuadrat, betul sekali ya. Secant pangkat 2. Ini pangkatnya yang sangat amat penting. Ini kita tulis ya di sini. Secant kuadrat X. Nah, apalagi? Setelah tan ada apa lagi? X sama dengan setelah tan? Secant X, Bu. Secant, oke. Secant X. Nah, dia turunannya apa? Turunannya secant apakah?
Turunannya sekan apakah? Turunannya sekan? Nah, ini yang harus dibuktikan ya. Tadi yang membuktikan siapa yang sudah membuktikan? Yang sudah mencari dengan limit? Tadi Mbak siapa ya? Saya, Kita Bu. buka ya. Oke. Mbak siapa? Putri. Oke, Mbak Putri. Mbak Putri. Ya. Turunannya sekan apa Mbak Putri? Sekan X dikali tan X. Oke, bagus sekali. Sekan X dikali tan X. Nah, ini. Nanti ini yang urgent yang kalian hafalkan. Nanti yang belum membuktikan nggak apa-apa. Kita di sini belajar bareng. Lanjutnya setelah sekan apa? Cosecant. Kosekan. Oke, CSC. Kalau kalau di Word kalau di Word itu rumusnya kosekan itu CSC ya. Jadi kita pakainya CSC aja. Nggak usah bingung. CSC itu artinya adalah kosekan. Turunannya apa? Min cosecant X Ya. kali kotan X. Oke, negatif kosekan X dikali Kotangan kotangan X. Oke, bagus. Yang terakhir, fx sama dengan apa? Terakhir, fx sama dengan X. kotangan X. Oke. Untuk yang kotangan X, turunannya apa? min Oh, cosecant kuadrat ya. X. Oke, negatif kosekan kuadrat X. Oke, negatif kosekan CSC ya, kuadrat X. Nah, untuk menghafalkannya gimana Bu supaya lebih mudah gitu ya. Jadi kan sebenarnya yang paling penting yang urgent yang akan terpakai sampai dengan nanti kalian ada aplikasi-aplikasi turunan itu kan sebenarnya rumus ini. Nah, cara menghafalkannya bagaimana? Cara menghafalkannya itu seperti ini. Lihat trigonometri yang depannya ko itu ada apa saja? Trigonometri yang depannya ko? Trigonometri yang depannya ko apa? Kos gitu kan ya. Mungkin nggak paham. Bu, maksudnya apa sih trigonometri depannya kok? Maksudnya yang ada ko-nya ini loh, cos gitu kan. Terus apa lagi? Kotangan Kotangan, betul. Terus apa lagi? cosecant Kosekan. Oke. Kosekan itu kan trigonometri yang depannya ko ya. Nah, silakan kalian lihat turunannya itu bernilai apa? min Negatif. Negatif. Yang ini juga bernilai apa? Negatif negatif. juga ya. Yang kotangan juga dia bernilai negatif kan turunannya. Nah, jadi ini bisa sebagai jembatan keledai kalian supaya menghafal. Oh, kalau trigonometri yang depannya ko itu berarti nanti turunannya negatif begitu. Nah, kemudian cara menghafal kalau misalkan sin cos min sin itu kan mudah ya. Nah, sekarang kalau yang tan. Nah, tan itu kan turunannya sekan kuadrat. Kebalikannya tan apa? 1/tan itu apa? Second Bu. 1/tan. Second. Satu. Bukan, 1/tan. Kotan. Kotangan kan ya, ini ya. Nah, kebalikannya tan itu kan kotangan. Nih, kebalikannya tan ini kita buat warna lain aja apa ya. Nah, ini ya ungu ya. Itu kan kebalikannya kan ini. Dan turunannya bagaimana? Sama-sama apa? Sama-sama? Positif. Sama-sama? Enggak. Kalau tan positif. Kalau kotangan kan negatif. Tapi dia apa ini? Kuadrat. Kuadrat. Nah, kuadrat kan. Tan kebalikannya kotangan. Nah, itu kan turunannya sama-sama kuadrat. Begitu ya cara menghafalkannya. Nanti kalian buat jembatan keledai. Bagaimana? Boleh bebas ya yang mudah menghafalkan. Dan setelah itu yang sekan sama yang kosekan ya. Sekan sama kosekan. Kalau sekan itu kan sekantan. Ya enggak? Kalau sekan itu kan sekantan. Nah, kalau yang kosekan negatif kosekan kotangan. Nih, kalau sekan itu kan sekan, depannya sekan, belakangnya tan, kalinya kali tan. Kalau yang kosekan karena ko, maka dia kan bernilai negatif. Negatif kosekan, kalinya kotangan. Nah, kotangan itu kan kebalikan dari tan. Gitu. Bisa dipahami sampai sini maksudnya Budita?
Bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Oke, bisa ya. Nah, Bu Dita lanjutkan untuk selanjutnya. Ini adalah pembuktian yang pertama. Jadi ini adalah materi yang pertama. Untuk materi yang keduanya itu yang urgent juga harus dihafalkan adalah yang ini, yang kedua ya. Nah, kalau yang ada yang sudah melihat ini perbedaan antara pembuktian yang pertama dan juga yang pembuktian kedua itu dia terletak di mana? Terletak di apa? Kalau yang pembuktian pertama kan sin X yang diturunkan. Turunannya cos X. Kalau yang pembuktian kedua itu apa? Terletak di mana ya? Sudah nyambung dengan yang Budita sampaikan belum? Yang Budita tanya udah nyambung belum ya? Letaknya di sini, di sudutnya. Gitu. Tuh, jadi perbedaannya itu dia terletak di sudutnya. Kalau yang pertama ini, Budita tunjukkan ya. Nah, kalau yang pertama ini, nah, ini kan kalian disuruh mencari turunan untuk sin X gitu ya. Fx sama dengan sin X. Nah, sekarang kita lihat untuk pembuktian yang kedua nih, yang materi turunan sederhana fungsi trigonometri, tapi untuk link materi yang kedua, yang ini, Budita bukakan. Nah, ini perbedaannya di mana ya sebenarnya? Nah, perbedaannya itu di sini. Lihat ini. Turunan Fx sama dengan sin AX ditambah B. Trigonometrinya dengan yang tadi sama apa berbeda? Trigonometrinya dengan yang tadi sama apa berbeda? Jelas sama ya, maksudnya trigonometri kan hanya ada 6 ya, ada sin, cos, tan, dan lain sebagainya, ada 6. Itu yang berbeda dengan pembuktian yang tadi terletaknya di mana? Sudutnya. Sudutnya, oke bagus, di sudutnya. Oke, ini kita tunjukkan yang di sini. Nah, ini loh. Nah, kalau pembuktian yang pertama itu, kalian tuh mencari turunan sin X. Sin X. Kalau yang kedua, kalian mencari turunannya, itu ini. Sin AX ditambah B. Nah, ini karena yang urgent itu kan kalian hafal sudutnya ya. Nah, sekarang kalian, kita lihat, Bu, gimana sebenarnya turunannya ya, sambil mengamati di sini. Untuk yang sin AX ditambah B, itu turunannya apa? Untuk yang sin AX ditambah B, itu turunannya adalah ada yang sudah mengerjakan atau belum mengerjakan? Halo? Gimana ini? Mbak Putri, yang turunan kedua sudah dikerjakan belum Mbak Putri? Sudah, Bu. Oke. Budita tanya turunan dari sin AX ditambah B kemarin apa? Itu bentar, Bu. Ya, boleh. Jadinya A cos AX plus B. Cos AX ditambah B. Oke, Budita tuliskan di Ya. sini. Sin AX tambah B itu turunannya. Sini A, ya. A itu adalah ini A di sini, ini A ini ya. A, ini salah ini ya nulisnya, harusnya A-nya sama, nggak boleh A-nya beda. A, oh kok. A kali, oke. A kali cos. Nah, ini sudutnya jadi apa, Mbak? Sudutnya ini adalah ikut sama dengan yang diturunkan gitu. Nih, jadi kalian, Budita ini maksudnya supaya kalian mudah hafal gitu ya, sambil mengamati di sini ya. Kalau fx-nya sama dengan sin AX ditambah B, maka nanti turunannya itu adalah A cos AX ditambah B. Ini turunannya. Tuh, seperti ini. Tuh. Kalau yang sin X turunannya cos X. Kalau yang sin AX ditambah B itu turunannya A cos AX ditambah B. Nah, itu dari mana? Sebenarnya dari sini. Yang sin itu kan kalau diturunkan cos. Jadi kalau sin itu diturunkannya cos, kalau sudutnya kan sama. Nah, A itu dari turunan ini, turunan sudutnya. AX ditambah B diturunkan terhadap X apa?
AX ditambah B, kalau diturunkan terhadap X hasilnya apa? A. A plus 0. A plus 0, bagus. A plus 0 ya. Nah, jadi A-nya itu di sini loh, di sini. Ini tuh sebenarnya dari, kalau kita bisa tulis ya, ini dari D. Jadi dari turunan sin AX, ditambah B, gini. Nah, kan aslinya dia diturunkan terhadap X ya. Nah, kan aslinya gini. Jadi, Fx turunannya kan F aksen X. Nah, F aksen X itu kan aslinya dari sin AX ditambah B diturunkan terhadap X. Gitu kan. Aslinya dari sini. Nah, tapi karena kalau ini sudutnya AX ditambah B, seharusnya diturunkannya itu terhadap AX ditambah B. Nah, seharusnya kan begini. Tapi kalau dari sini ke sini itu kan berubah. Maka dibuat jadi sama. Ini ada DX, DX-nya itu geser ke sini. Nah, yang sin AX tambah B itu dia diturunkannya terhadap AX ditambah B, supaya tidak mengubah nilai, maka yang atas juga harus dikasih AX ditambah B. Gini. Udah enggak yang sini? Paham tidak? Yang ini, yang tak buat hijau ini. Paham? Paham? Tidak? Atau Bu nggak paham? Bingung? Gitu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Bisa Budita lanjutkan kah ya? Ini loh, D sin AX ditambah B per DX. Ini D sin AX tambah B, ini per DX-nya di sini. Kemudian yang sin AX tambah B itu dia bisanya diturunkan terhadap AX ditambah B. Ini nanti kayaknya akan mempelajari ini di aturan rantai nanti namanya. Mengapa? Karena ini loh, kalian lihat yang sin X itu kan dia diturunkannya terhadap X. Gitu. Oke, kalau nggak paham nggak apa-apa ya. Nanti Budita nanti pada materi aturan rantai akan diberikan juga. Nah, sekarang kalau sin AX ditambah B diturunkan terhadap AX ditambah B itu apa? Contoh gini, sin X diturunkan terhadap X apa? Sin X diturunkan terhadap X, apa jawabannya? Sin X diturunkan terhadap X, apa jawabannya? Bu, masih belum nyambung sama yang Budita itu tanyakan gitu ya, mungkin ya. Mbak Putri, sin X diturunkan terhadap X apa Mbak Putri? 0, Bu. Sin X diturunkan terhadap X. Sin X diturunkan terhadap X. Sin. Sin X diturunkan terhadap X. 1, Bu. Bukan. Ini Mas. Nah, ini. Cos X, Bu. Cos X. Ini tuh kalau ditulis itu boleh ditulis seperti ini. Kan Fx, ini loh, Fx turunannya. Jadi kita bisa nulis ini. F aksen X itu sama dengan tulisannya itu dfx per dx. Dibacanya turunan fungsi fx terhadap x gitu. Paham enggak? Nyambung sama yang kita sampaikan? F aksen x itu sama dengan turunan fungsi fx terhadap x. Turunan fungsi fx terhadap x itu adalah f aksen x. Turunan fungsi sin x terhadap x sama dengan turunan sin x terhadap x sama dengan apa? Turunan, Bu bingung gitu ya. Bu bingung, saya nggak mudeng gitu. Turunan sin x terhadap x sama dengan apa? Sama dengan Cos X. cos X.
ini maksudnya ini. Kalau Budita punya lagi ya, misalkan Budita tulis di sini ya. Turunan ini tak sama aja deh. Copy. Turunan sin pakainya alfa. Nah, turunan sin alfa terhadap alfa. Terhadap alfa. Ini dx ya, maaf. dx ini di alfa. Turunan sin alfa terhadap alfa. Apa jawabannya? Turunan sin alfa terhadap alfa. Cos alfa. Oke, bagus. Cos alfa. Nah, ini cos alfa. Jadi, kalau misalkan sudutnya ini sama dengan dia diturunkan terhadap apa, nah itu bisa ini. Nah, jadi gini. Tuh kan yang identik itu kan yang kita kasih. Ini alfa, sudutnya sin itu sin alfa, diturunkannya juga alfa terhadap alfa, maka hasilnya sama dengan cos alfa. Nyambung sampai sini? Nyambung sampai sini ya. Nah, sekarang yang sini nih. Nah, sekarang yang ini. Ini sinnya sudutnya apa? Ini sinnya sudutnya apa? Ini nih. Nah, yang Budita blok. Sinnya ini sudutnya apa? Sinnya sudutnya oke, bagus. AX plus B. Dia diturunkan terhadap apa? Seharusnya diturunkan terhadap apa? AX plus B. AX juga kan. Tapi kan di sini F aksen X. Dia F aksen X rumusnya itu kan diturunkannya terhadap X. Bukan terhadap AX tambah B ya. Ini rumusnya ini. Rumusnya ini kan harusnya diturunkan terhadap X. Maka kan dia per DX. Kan enggak nyambung gitu loh. Yang sini AX ditambah B kok diturunkannya terhadap X. Nah caranya nanti kita buat aturan rantainya. Jadi yang AX ditambah B ini. AX ditambah B ini. Kita turunkannya juga terhadap AX ditambah B. Ya kan sama, alfa diturunkan terhadap alfa. Nah, yang dx ini dia digeser nih ke kanan. Yang dx ini dia digeser ke kanan di sini kan. Nah, supaya tidak mengubah nilai, maka yang di sini juga AX ditambah B. Tuh, yang sini juga AX ditambah B. Ini loh. Ini kan AX tambah B, kalau AX tambah B kalau ini kan bentuk perkalian ya. Kalau dicoret sama dengan berapa? AX ditambah B yang di atas sini dengan yang di bawah sini, kalau dicoret hasilnya 1. Oke, 1 tidak mengubah nilai gitu loh. Ini nyambung enggak dengan yang Budita berikan aturan rantainya ini? Nyambung kah kalian? Ini yang Budita blok ini warna kuning nih. Bisa diterima enggak? Bisa diterima kah? Oke, dilanjutkan aja ya. Oke, yang sekarang yang ini, yang pertama. D sin AX diturunkan terhadap AX tambah B. Sin AX ditambah B diturunkan terhadap AX tambah B. Apa jawabannya? Sin alfa turunkan terhadap alfa apa, Mas? Mbak? Cos alfa. Cos alfa, oke. Berarti sin AX ditambah B diturunkan terhadap AX ditambah B sama dengan? Cos AX plus B. Oke, cos AX ditambah B. Nah, bagus, mudeng ya. Berarti udah lumayan paham. Nah, sekarang kalau yang ini. Yang satunya. Ini ya. Nah, ini aja. Oke. Yang DAX ditambah B. AX ditambah B diturunkan terhadap X. Apa? AX ditambah B diturunkan terhadap X. A plus 0. A plus 0, berarti A plus 0 itu apa? A ya? A plus 0 itu kan A ya? Iya, Bu. Oke, berarti ini kali A. Oh, kok hilang? Sama dengan kali A. Nah, ini. Ini cos AX ditambah B, dia dikali A, berarti sama dengan, dibalik aja kan? A cos AX ditambah B. Nah, jadinya nanti seperti ini. Gitu loh. Jadi asal usulnya itu dari situ. Ini.
Ini bisa diterima nggak nih? Bu, agak susah ya, nggak apa-apa. Ini namanya belajar itu kalau susah wajar ya. Itu. Bisa diterima nggak sampai sini? Masih bisa, Bu. Oke, bisa ya. bisa ya, Bagus. bagus. Oke, Bu Dita lanjutkan. Nah, nanti yang dihafalkan ini aja. Yang sin A, kalau sin AX ditambah B itu dia turunannya sama dengan cos AX ditambah B. Nah, sekarang kita lanjut kalau yang cos. Dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, cos AX ditambah B itu turunannya apa? Min A, Sin A, sin AX sin, plus B. oke, sin AX ditambah B. Nah, gampang kan ya? Sekarang, kalau tan AX ditambah B, turunannya? A A, betul. S1 ya sek- A. Terus? Second? second kuadrat AX Ya. plus B. Oke, bagus. AX ditambah B. Betul, seperti ini nanti. Lanjutnya, kalau yang second AX ditambah B? Turunannya? Second Betul. Second. AX plus B Oke, AX tambah B. Kali dikali tan AX plus B. tan AX tambah B. Oke, begini ya nanti. Yang kosekan AX ditambah B, turunannya? Kosekan AX ditambah B, turunannya? Min A kosekan Negatif A kosekan AX plus B, bagus. Dikali? kotangan AX plus B. Oke, kotangan AX plus B. Bagus yang terakhir. Kalau yang kotangan AX ditambah B, turunannya? Min A kosekan Negatif kuadrat A kosekan kuadrat. AX plus B. Oke, sudutnya AX plus B. Nah, ini nanti yang kalian hafal ya, harus urgent untuk dihafalkan itu ini. Ini nanti Budita jadikan PDF, Budita kirimkan ya ke kalian. Jadi ini nanti yang pokok, yang urgent, yang penting banget harus dihafalkan gitu. Oke, Budita lanjutkan. Nah, hari ini nanti kalian mengerjakan latihan soal terkait rumus tersebut. Ini Budita bukakan dari kelas lain. Nah, ini nanti latihan soal yang kalian kerjakan. Ini mau minta batas pengumpulannya kapan? Mau minta batas pengumpulannya kapan? Besok hari Sabtu mungkin? Siap, hari Sabtu dikumpulkan? Halo? Oke, ini nanti yang kalian kerjakan ya. Nah, ini adalah contoh soal turunan fungsi trigonometri yang harus kalian kerjakan. Cara mengerjakannya pakai yang tadi nih, dengan rumus turunan trigonometri dan juga sifat-sifatnya. Silakan kalian lihat yang soal A. Soal A itu kan fx sama dengan sin x dikali tan x. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya? Ini adalah fungsi trigonometri yang berbentuk apa ini? Bentuknya? Perkalian. Berarti kalau turunan yang berbentuk perkalian itu kita pakainya yang ini. Kita pakainya yang nomor 4 ini kan. Ada yang jadi U, ada yang jadi V. Nah, yang jadi U yang mana? Yang jadi U yang? Sin X. Sin X. Oke. Yang jadi V yang? Tan X. Berarti nanti kalian cari U, U-nya sin X, turunannya U apa, kemudian V-nya itu tan X, turunannya V apa. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang nomor 4 ini. Nah, begitu. Nanti kalau misalkan kalian bisa sederhanakan, silakan sederhanakan. Misalkan nanti ada ditambah apa dikali negatif. Nah, tambah sama negatif itu kan jadi kurang ya. Nah, nanti disederhanakan yang bentuknya seperti itu. Lalu nanti kalau misalkan kalian, oh Bu, saya mentoknya sampai sini nggak apa-apa, nggak usah terlalu disederhanakan sekali, tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Kemudian kalian kerjakan, ini kalau yang B itu kan kotangan dibagi sekan. Nah, itu U-nya apa U-nya? Kotangan. Oh ya, V-nya? V-nya? Second.
sekan. Nah, V-nya sekan. Ini nanti bisa mencari turunannya ini yang B. Bisa mencari turunan yang B. Pakai sifat nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Oke, bagus. Sekarang yang C pakai sifat nomor berapa? Sin pangkat 10x. Nah, pakai sifat nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 bukan. Karena ini kalau nomor 1 itu yang pangkat itu hanya N-nya. Hanya hanya X-nya. Jadi kayak X pangkat 3. Nah, kalau yang soal nomor 5 itu kan yang dipangkatkan bukan X-nya ya. Tapi yang dipangkatkan apa? Yang dipangkatkan 10 apa? Trigonometrinya. Trigonometri sin-nya. Nah, berarti bukan pakai sifat nomor 1. Tapi pakai sifat nomor berapa? 6, Bu. 6. Nah, kan sin ini tulisannya sin pangkat 10x itu artinya gini, dalam kurung terus sin x. Nah, nanti sin x-nya dipangkatkan 10. Kalau yang nomor D itu bentuk perkalian ya. Berarti nanti dikerjakannya pakai sifat nomor 4, tapi harus hati-hati. Hati-hati yang soal D ini kosnya pangkat 5. Kosnya pangkat 5. Jadi nanti yang jadi U adalah kos pangkat 5, yang jadi V adalah kosek X, maaf. Yang jadi U adalah kos pangkat 5X, yang jadi V adalah kosekan X. Nanti hati-hati mencari turunan U-nya, turunan U aksen. Karena U aksennya itu dari kos pangkat 5. Cara mencarinya sama seperti soal C. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Bu. Oke, yang E ini juga hati-hati. Fx-nya sama dengan bentuk pembagian. Kosekan X dibagi tan pangkat 3X. Itu nanti cara menyelesaikannya sama seperti kita gunakan sifat nomor 5 ini ya, yang ini. Tapi hati-hatinya di tan pangkat 3X-nya. Nanti turunan V-nya berarti ya. Turunan V-nya itu hati-hati. Nah, nanti kalian mengerjakan ini. Nomor 1, nomor 2 itu mudah. Nah, hati-hati ini yang sin 2X. Sin 2X turunannya apa? Sin 2X. Turunannya? Cos 2X. Cos 2X. Nah, itu hati-hatinya di situ. Karena seringkali yang salah di situ ya. Kita tuliskan di sini sin 2X. Nah, sin 2X itu nanti dia ikutnya yang pembuktian 1 ini atau yang pembuktian 2. Sin 2X. 2X. Nah, di depan A ada koefisiennya. Sudutnya itu kan AX ditambah B ya. Untuk variabel X-nya, apakah ada koefisiennya? Ada, Bu. Ada. Koefisiennya berapa? 2. 2. Oke, berarti kita ikut yang pembuktian pertama atau ikut pembuktian kedua? Yang kedua. Oke, kedua. Jadi 2X itu merupakan 2X ditambah berapa? Tambah 0. Tambah 0 kan. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi untuk yang sin 2X itu A-nya berapa? A-nya Sin 2. 2X, A-nya 2. Bagus. B-nya? B-nya 0. 0. 0. Berarti turunan dari sin 2X apa? Turunan dari sin 2X? 2 sin 2X. 2. Oh ya, turunan sin 2X kok 2 sin? 2 cos. Oke, ya. Cos apa? 2X plus 0. 2X plus 0. Oke, cos 2X gitu aja ya. Nah, seperti ini. Ini nanti hati-hati kalau apa namanya tidak ada B-nya. Kayaknya tidak ada B-nya tapi ternyata dia ada B-nya sih, B-nya 0 begitu ya. Nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal nomor 2 seperti itu ya. Ini mudah sekali nomor 2. Nomor 3 itu sama seperti soal nomor 1, tapi berbedanya dia sudutnya itu AX ditambah B. Ini hati-hati. Yang AX tambah B, AX tambah B, AX tambah B ya. Hati-hati ya, hati-hati yang soal B itu A-nya berapa yang soal B? Min 4. Negatif 4 ya, bukan 3 ya, tapi yang negatif 4.
Lalu yang untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5 itu yang dicari adalah ini F aksen 30, F aksen 90 begitu. Jadi nilainya. Jadi cara mengerjakannya adalah diturunkan dulu efeknya, lalu disubstitusi sudutnya ini 30, nanti X-nya diganti 30. Ini yang kedua X-nya diganti 90 derajat gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Bu. Oke, itu nanti akan Budita kirimkan ke tim masing-masing. Pengumpulannya nanti 1 pekan. Jadi supaya ini ya, supaya bisa dikerjakan dengan maksimal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Bisa untuk dikerjakan? Bisa untuk dikerjakan kah? Soal tersebut? Insya Allah, Bu. Oh, insya Allah. Sip, bagus. Terima kasih ya. Udah Budita sampai di sini saja. Kalian tetap dijaga semangat belajarnya ya. Meskipun kita tidak bertemu di PTM tidak masalah. Selama kalian tetap aktif akan tetap bisa. Oke, silahkan bisa meninggalkan Google Meet ini masing-masing. Terima kasih anak-anak sekalian telah mengikuti Google Meet pada siang hari ini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu dari yang Bapak Ibu guru berikan. Semoga yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Budita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama silakan bisa meninggalkan ruangan.